Kembali lagi di Radio MI, Ya. berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Pastinya masih di mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia. Di segmen 2 ini kita udah langsung ya kelihatan kita punya tamu. Tara. Kayaknya nggak perlu saya perkenalkan ya, Mbak. Kayaknya dia udah terlalu kangen sama kita. Waduh, balik lagi. Enggak, ini kita denial ya, iya. bukan kita yang kangen. bukan kita yang kangen. Chef Winnie yang kangen sama kapan kita. sih aku di Radio MI lagi gitu. Asli emang sih kangen nih nyerocosnya Mbak. Iya. Godain ya. Iya, ya kan? Iya, apalagi dengan kita. Ya udah nggak pernah akan jelas sih pokoknya. Chef, apa kabar? Hari ini kabarnya? Baik, gimana semuanya? Udah nyobain detox belum? Ngomongin detox kan? Langsung loh. Iya, ditodong loh. Di mana-mana kan host yang nanya dulu ya. Iya, Ini sekarang enggak. dibalik. Narsum yang nanya kita dulu. Itulah guys. Nah, kalau ditanya soal detox, kamu udah pernah detox belum? Aduh, detox perasaan sih kayaknya. Kalau Nuke detoxnya kan itu tadi ya, pas itu. Aku pernah nyobain detox kalau aku. Apa? Minuman. Oh, Ada kan sekarang tuh kan lagi tren banget dijual. Iya benar-benar. Minuman detox apa skinny apa Yang untuk gitu. skinny, terus ada yang apa. untuk gula, ada yang untuk segala macam ya. Beberapa sih aku coba minum gitu ya. Cuman aku nggak ngerti apakah itu sudah benar atau tidak. Hanya karena saya melihat ketika mampir ke supermarket gitu ya. Terus tiba-tiba ada ini nih gitu beli, kan. gitu Pas ya. lihat isinya goji berry, ada yang goji berry, ada yang celery sama apa gitu. Nah, aku coba apakah detox. Nah, tapi sebelum lanjut apakah benar yang saya sudah lakukan itu? Detox itu apa? Oke, sebenarnya detox itu kita mengeluarkan racun-racun yang ada di dalam tubuh kita. Oke. Gitu, semuanya tuh dari kayak kan kita nggak tahu makanannya apa, jadi suka ada bahan lead ya di dalam tuh. Terus apa namanya kayak radikal bebas ya, apalagi polusi kan zaman sekarang tuh kita hidup napas aja kayak di luar tuh polusi dikit-dikit nging lewat gitu. Benar. Terus juga detox itu jadi kita apa yang intake kita itu membantu untuk fungsi kayak excretion kita, jadi bangsa kayak liver, alat-alat organ kita yang memang berfungsi untuk mencuci atau membersihkan tubuh kita, kayak untuk detox lah gitu. Intinya mengeluarkan toksin. Caranya apakah benar nih kayak tadi aku minum cairan gitu kan atau apa namanya? Ada yang makanan gitu ya, ada yang detox air putih, ada itu bener nggak sih? Kayak salah satu yang essential banget untuk detox itu adalah intake dari water intake. Jadi air putih yang banyak, air putih ya. Kita nggak ngomongin kita minum, harus minum yang banyak, es teh manis. Itu Nuke kayaknya. Terus botolan-botolan teh gitu kan. Sama aja bohong gitu kan. Sebenarnya ada beberapa. Intinya badan kita itu punya kemampuan untuk mendetox. Intinya seperti itu. Jadi intake kita seperti nih untuk gue mau detox misalnya. Aku mau detox, aku mesti makanannya mesti ini. Bukan makanannya yang membuat kita mendetox. Tapi makanan itu mengenhance. Jadi membantu untuk supaya badan kita lebih efektif lagi dalam mendetoks toksin-toksin ada di dalam tubuh kita gitu. Jadi air putih pun kalau kita bener ngelakuinnya itu detox. Yes. Itu Tapi, udah natural. Itu yang paling natural, air putih atau Air putih paling natural. Tapi kalau untuk detox sendiri apa sih biasanya yang kita akan rasakan gitu ya? Yang dibuang apa dulu sih? Dan kita akan merasakan apa setelah detox itu keluar? Karena kan ada yang racun bilang, itu. Kalau seledri ngurangin garam ya, kalau nggak salah garam dalam tubuh, terus sama gula. Terus ini apa kayak gitu. Itu jadi kan sekarang tuh balik lagi tren ya. Tren bener. Wah ini mesti minum celery atau terus begitu kita harus konsumsinya ini segala macam ya. Nah kalau celery itu memang benar-benar bagus karena dia kaya serat, terus juga vitaminnya bagus dan dia mengandung setiap 240 ml celery juice itu mengandung 5 gram gula.
Tapi gulanya yang natural ya. Iya, Oke. iya. Kan kita nggak bisa ngerasain kan. Tapi celery itu kalau misalnya kita bener-bener icipin, itu Manis. memang ada rasa manisnya, seger-seger manis gitu. Belum Dan pernah dia coba. juga dan salah satu kalau kita melakukan detox itu adalah sangat mengurangi salt atau garam, Oke. ya kan. Nah, celery itu juga mengandung garam yang cukup tinggi di dalamnya. Terus dia juga hydrating kan, karena dia unsur airnya itu tinggi juga, seratnya bagus, terus banyak sekali nutrisi-nutrisi lain yang di dalamnya gitu loh. Jadi emang bagus banget kalau untuk misalnya kita mau bersihin diri lah gitu. Tapi kalau detox berarti udah apapun yang kita konsumsi ya nanti ya, mau buah bit kah, mau apa kah di jus, itu sudah pasti membersihkan semua. Ada beberapa yang essential banget yang harus ketika kita melakukan detox. Oke. Kita harus jadi salah satu unsur yang membantu tubuh kita untuk memaksimalkan ya detoxnya tubuh kita itu adalah antioksidan salah satunya. Antioksidan, terus juga air. Nah itu kan satu antioksidan itu benar-benar bisa cepat membantu kita mengeluarkan radikal bebas. Oke. Jadi kan bagus sekali kalau untuk yang anti kanker, terus apa namanya juga untuk liver kita itu membantu banget gitu loh. Salah satunya itu, makanya pemilihan dari bahan-bahan ketika gini, kayak temen aku bilang, Win, aku mau start detox dong, gitu. Tolong bikinin apa namanya menunya. Oh ya boleh gitu. Nah. Itu ada beberapa step yang akan aku tanya dulu sebelum dia melakukan detox itu. Nah, detox di badan kita itu ada beberapa step juga yang harus diperhatikan, gitu sih intinya. Nah, tadi aku tuh penasaran, kita tubuh tuh perlu detox katanya, karena banyak racun-racun mungkin yang nggak baik. Tapi setelah kita minum, konsumsi kayak tadi misalkan seledri gitu ya, apa yang akan badan kita rasakan, Chef? Well, ini aku nggak bisa ngomongin cuma hanya karena mengkonsumsi jus aja ya, tapi secara keseluruhan. So toksin itu akan keluar kan dari keringat, dari nafas, sama juga dari urinasi. Oh, dari nafas juga. Buangan, iya. Iya. Banyak Kan nafas. kita kan keluar CO2, ya kan. Kalau gitu habis minum jus. Aduh. Maafkan Kak. Coba kasih korek di depan ada ini nggak unsur-unsur kayak napas naga. Iya. Nah terus juga balik lagi seperti kalau kita makan atau diet atau apapun itu kembali lagi ke tubuh kita harus kenal reaksi dari detox itu sendiri berbeda-beda. Oke. Gitu. Jadi kayak waktu itu kita pernah bicarakan ya kalau kita mau perpindahan antara style pola makan seperti ini jadi seperti ini itu dalam masa transisi itu suka keluar kayak apakah itu jerawat atau dari urinasinya dia seperti apa atau jadi bau badan gitu kan. Itu normal karena otomatis tubuh kita sedang mendetox gitu. Ketika memang misalnya gini ada mohon maaf ya ada yang agak-agak body odor gitu ya. Ya mungkin makanan dia itu terlalu menumpuk juga di dalam jadi ketika dikeluarkan oleh tubuh itu mengeluarkan bau. Gitu. Nah, itu memang salah satu indikasi harus detox gitu. Ada juga yang karena lembab, karena apa bisa bau ya mungkin karena berjamur atau apa. Itu harus banyak sekali yang bisa kita perhatikan. Tapi intinya yang setiap hari kita detox secara natural itu melalui urinasi sama keringat dan nafas. Iya. Oke. Nah, itu dia. Saya lagi mikir saya kayaknya jarang berkeringat di ruangan ber-AC. Berarti nggak keluar dong. Makanya harus olahraga. Itu salah satu ini juga atau ya. harus banyakin minum karena kan ruangan AC itu kering loh. Kalau kita perhatikan gitu ya nanti kita garuk sedikit gitu ya itu putih-putih gitu kan kering. Air. Biasanya kan kalau normal kalau laki-laki yang udah dewasa ada deh hitungan-hitungannya tuh dia minum antara yang paling baik 3 sampai 4 liter air sehari. Kalau perempuan itu 2,5 sampai 3 liter air sehari. Kan tergantung dari besar tubuhnya ya. Terus juga kenapa kita harus minum itu air putih banyak? Satu supaya lancar semuanya. Gitu loh. Itu kayak lubrikan gitu loh buat tubuh kita. Terus juga bagus buat sendi-sendi
gitu. Terus bagus buat kulit, buat rambut, itu air pokoknya luar biasa gitu. Tapi jangan ya hati-hati juga, jangan sampai air keran terus diminum ya. Ya nggak gitu juga ya pemirsa. Sama ini apa namanya, takaran ya mungkin ya. Karena tetap ya apapun yang berlebihan itu juga kurang bagus. Kurang baik. Jadi seperti ada misalnya kita banyak minum tapi kita nggak pipis-pipis. Kita harus lihat sebanyak apa kita makan garam. Pengaruh karena garam itu kan di dalam tubuh kita dia mengkontain. Mengikat. Makanya orang suka aduh mesti ngurangin garam nih soalnya udah kegemukan atau apa. Itu biasanya eksesif air yang di dalam, terlalu banyak. Jadi diikat sama dia gitu. Dan makanya kita tahunya dari mana ketika badan ini air gitu tuh. Badan kita kebanyakan air gitu misalnya ya. Itu tadi kan indikasinya makan garam. Tapi kan mungkin kita nggak sadar ya. Nah orang kalau urinate itu kan sehari yang bagus berapa sih? 4 kali, 5 kali. Ya kan berarti kita minum. Kadang-kadang kalau kita di ruangan AC kita rasanya nggak mau ke belakang kan? Enggak, saya bolak-balik kalau kedinginan. Iya bener lah. Oh bagus dong. Aku begitu kalau cuaca dingin pasti kayak gampang untuk buang air kecil gitu. Betul. Enak banget ya. Begitu. Tapi kalau udah kurang terus masuk ke ruangan AC udah bisa yang keseharian tuh nggak pipis. Memang kecenderungannya orang gitu ya. Di AC kan nggak merasa haus ya. Karena dingin jadi kurang minum. Padahal kalau kita kurang minum di ruangan ber-AC, otomatis efeknya ke kulit. kita jadi kering. Coba Mbak, ini putih nggak Mbak kita? Oh enggak. Agak aman. putih aku. Aman. Ya, kamu udah putih. Saya kan coklat, sabu. Kalau aku hot chocolate lah, hot chocolate. Nah itu kan tadi minum air putih. Minum air putih. Tapi kalau kita mengkonsumsi yang lainnya, makanan untuk lagi detox, dijual-jual, lagi dijual, itu normalnya kita harus berapa banyak? Nah kalau sekarang kan banyak yang bilang oke, minum ini sehari full 24 jam gitu ya. Nah intinya kenapa kita aku tidak mau menyalahkan atau apa, semua sebenarnya sama. Yang penting kita melakukannya dengan benar aja gitu. Kita minum seharian itu liquid day kalau aku nyebutnya. Liquid day itu basically satu, pencernaan kita diistirahatkan, ya kan. Terus yang kedua, apa yang kita minum itu nutrisinya kan pasti banget high in antioksidan gitu loh. Terus hydrating juga, terus juga nutrisinya tuh sangat baik. Salah satunya celeriac ya. Nah, terus ada juga yang beet ya kan. Nah, pemilihan ingredientsnya ini atau bahan-bahannya itu yang membantu untuk memaksimalkan tubuh kita. Nah, jadi kita mengkonsumsi liquid itu, tubuh kita itu istirahat, terutama pencernaan, karena sumber penyakit itu di pencernaan sebenarnya. Nah, terus abis itu kita minum liquid yang memang nutrisinya bagus, membantu. Nah, otomatis kan kita akan banyak keluar urinate ya. Itu jadi detoxnya bagus. Nah, kadang-kadang kalau misalnya bisa perhatikan, bukannya maaf ya mungkin kedengarannya jorok, tapi ketika kita lagi BAB ataupun juga lagi buang air kecil, itu kita bisa ngecek warna. Itu saya sering lakukan. Salah satu indikasinya. Oh, gue nggak dehidrasi. Iya gitu. Karena katanya kalau warna pekat sekali, berarti kurang minum. Dan juga kalau kita makan makanan yang mesti toksin kita banyak di di tubuh ya, warnanya juga nggak baik gitu, nggak bagus. Bukan cuma pekat, mungkin warnanya kuningnya kayak gimana, terus malah kayak berkabut. Bukan berkabut karena protein keluar ya gitu. Oh, kalau kemerah-merahan itu mestinya ke dokter. Iya, kalau merah harus ke dokter. Itu harus ke dokter gitu, karena merah abu-abu kalau saya nggak salah ya. Abu-abu. Putih, iya. Itu harus ke dokter. Dan putihnya tuh kayak putih susu. Itu berarti sudah ada masalah. Alhamdulillah, tidak pernah. Nanti ya mungkin itu nextnya pembahasan yang lain ya. Sabar. Oke. Nah, aku beberapa waktu yang lalu sempet tuh nyobain yang itu tadi, beli. Oke lah, kita ambil paket 1 hari, kan ada paketan 1 hari, 3 hari gitu ya. Aku coba ambil paket 1 hari, itu ada 6 botol, diminum tiap 2 jam. Ya. Terus abis gitu kalau lapar banget boleh makan buah Mbak gitu kan. Yeah. Nah yang aku terima ini kebetulan buah-buahan, ada beet, abis itu ada goji berry,
terus ada hijauannya cuman dikit lah ya. Cuman aku sempat baca lagi di tempat yang lain nih gitu, ijo-ijoan tok gitu kan. Itu memang ada beda-beda ya? Ada beda-beda atau gimana tuh? Itu ada beda-beda memang. Ijo-ijonya juga pilihan ya. Oke. Jadi kalau buah itu basically salah satu yang lebih aman kalau untuk takutnya ada orang yang asam urat atau apa gitu. Jadi tergantung ya. Oh iya, karena hijau-hijau masih ada juga Masih ada yang nggak bisa. penyebab. Tapi kalau misalnya untuk yang Sudah dipasti, diabetes atau apa gitu, itu pasti otomatis beda lagi gitu. Makanya ketika aku ada orang bilang mau ini dong dibikinin untuk detox programnya. Oke, aku selalu nanya 3 hari, 5 hari, 7 hari, 10 hari, 14 hari. Mau yang mana gitu. Tergantung kebutuhan dia apa. Tapi yang pertama aku tanya adalah, aku minta hasil cek misalnya ke lab sebentar aja, gula, terus asam urat, kolesterol, sama tekanan darah. Oke. Gitu. Itu yang esensial karena ada beberapa ingredients yang mungkin orang-orang yang asam urat itu nggak boleh, jadi harus ada diganti substitusinya seperti apa gitu loh. Oh, jadi pemilihan itu berdasarkan si orang ini bagusnya yang mana. Kalau dia sehat semuanya hijau bisa, Itu pun bisa. fruity juga bisa gitu ya. Biasanya aku campur tuh. Jadi ada kayak green juice, pernah denger dong green juice yang isinya sawi, terus plus buah ya, terus timun gitu kan dijadiin satu. Nah, kalau yang sekarang di press di udah dibotolin itu kan memang udah nggak ada ampas. Iya. Ya kan? Kalau aku masih Ada merekomen kasih ampasnya dan kulit. Oke. Tapi itu udah jadi ampas ya. Jadi maksudnya lebih gampang dicerna, ya kan? Lebih gampang dicerna. Oh, kecuali kalau jeruk-jerukan gitu ya. Citrus. Nah, satu lebih gampang dicerna, juga tetap mendapatkan seratnya, terus vitamin dari kulitnya segala macam tuh masih dapat semua gitu loh. Kayak apel sebaiknya kita makan kulitnya karena source of vitamin C-nya itu di luar. Gitu. Dan apel itu kebanyakan orang dikupas kulit, padahal vitamin terbanyaknya ada di kulit. Iya, di kulit gitu. Benar-benar. Kalau aku biasa suka ini, chef, buah nanas campur seledri. Enggak apa-apa, itu enak banget. Enak. Karena kan seledri agak pengaruh ya. Dan nanasnya aku pilih makanya nanas madu. Madu yang kecil itu ya. Yang manis gitu. Ya itu tadi, sebenarnya aku bukan tipe orang yang suka seledri, tapi karena paksa tahan nafas karena baunya masih kadang-kadang suka sengir banget nih baunya gitu. Aku tuh paling gak suka sebenarnya sayur-sayuran tuh seledri, tapi gimana ya, karena teman-temanku tuh banyak rekomen gitu, bagus minum itu gitu. Setiap hari minum nanas madu aja sama seledri. Kalau aku sih sebenarnya tipikal orang yang tidak mau terlalu maksa. Kalau nggak suka ya udah kita cari yang lain yang sama gitu ya. Mungkin once in a while gitu ya kita kasihin gitu. Apakah supaya dalam salad atau jadi nggak terlalu ngerenyeng gitu loh. Tapi kan maksudnya bukan hanya seledri aja ya, bukan hanya buah-buahan aja, tapi bangsa kayak onion, bawang bombay, bawang putih, itu semua bagus. Malah kadang-kadang kalau memang orangnya nggak ada masalah dengan mah akut ya, itu aku rekomen. Sekarang misalnya dia umur 25 tahun atau 30 tahun, udah pernah detox belum? Belum. Ada penyakit apa? Tanya ini. Oke, 2 hari atau 3 coba aja dulu 2 hari pertama, bisa nggak minum jus onion? Pertama, bangun tidur minum air putih, minum jus onion. Kenapa? Kebayang. Itu ngedetox, itu benar-benar kita minum, badan tuh hangat. Jadi kita keluarkan dari dalam, ya. Itu yang namanya keringetannya luar biasa, terus sampai kita tahak-tahak segala gitu, sampai ya maksudnya banyak sekali yang keluar dari tubuh kita gitu loh. Itu luar biasa efeknya. Tapi nggak bayangin ya Mbak, mendingan gitu. Baunya kayak apa, ditelan bisa nggak ya? Vampir kayaknya mendekat. Menjauh vampir. Bau. Apalagi kalau kita konsumsi banyak chemicals, obat-obatan, gitu ya. Kalau kadang-kadang kan, aduh pusing dikit langsung obat pusing gitu, paracetamol lah apa. Aduh ini sedikit langsung ini gitu kan. Nah itu yang direkomendasikan banget untuk detox secara rutin. Nah, ngomong rutin, itu waktunya sebulan sekali kah? Iya, makanya tadi aku bilang kan kita Setiap harus minggu berapa atau lama? apa? Iya. Kalau aku pribadi ya dengan keluarga aku selalu merekomen sebulan sekali 3 hari detox. Gitu, 3 hari detox. Itu udah aku bikinin program.
Tapi kadang-kadang kan ada yang emang orangnya sangat sibuk atau apa, ya paling nggak 3 bulan sekali lah gitu untuk kita bisa ini. Apalagi orang yang nggak olahraga itu paling lama ya, Chef. 3 bulan sekali itu wajib lah ya. Sebenarnya. Sebaiknya. Mungkin aku nggak bisa bilang wajib ya, karena mungkin takutnya orang berpikiran beda. Karena setiap hari pun kita mendetoks diri kita ketika kita tidur, gitu. Jadi badan kita paling maksimal mendetoks ya, melakukan detoksifikasi itu ketika kita istirahat. Gitu. Berarti kita istirahat tubuh kita dengan sendirinya ya. Itu sebabnya mungkin ya kalau kita baca-baca ketika Anda ingin detoks sebaiknya lakukan pada saat libur atau weekend gitu ya. Kan memang ada ini ya. Nah, detoks itu jadi ketika misalnya nih kita detoksnya bertiga ya. Hari pertama masih oke, hari kedua masih oke, hari ketiga misalnya 5 hari, hari ketiga udah mulai lemes ya, hari keempat udah mulai liquid day, udah mulai halu gitu ya, ngomong apaan gitu kan. Hari kelima kalau aku biasanya ngasih yang flushing tuh, itu udah total 24 jam air putih saja. Jadi mendingan lulu gua gitu. Kita nggak usah ketemu dulu ya. Satu, kita zong, yang kedua kita halu sendiri, terus otomatis kita bawaannya maunya tidur terus. Tapi disitulah ketika semuanya nge-flash, paling kita bangun mau pipis, terus kita minum. Asal jangan lupa minum, gitu. Jadi jangan, selalu aku rekomendasikan kalau di hari terakhir, kalau memang melakukan yang full air putih, jangan melakukan hal-hal yang berat, apalagi mengoperate sesuatu yang bahaya. Nyetir gitu tuh nggak boleh tuh. Jangan. Kayaknya kerjaan kayak kita belum bisa yang begitu. Kalau libur aja libur. Jadi mulai dari hari Jumat, Sabtu, Minggu ya. Iya, misalnya 3 hari. Tapi kalau misalnya mau seminggu, itu kan pelan-pelan. Kalau belum pernah detox itu sebaiknya sih 5 atau 7 hari. Jadi pelan-pelan ini di take out, itu di take out. 5-7 hari. Saya pikir kalau buat yang pertama itu 3 hari. Ya, ternyata 5-7 hari. 5-7 itu tetap lama ya. Tetap lama benar. Itu bagi kita lama. Cuti itu kan. Cuti. Karena nggak bakal bisa ngapa-ngapain. Satu itu terus nanti anak-anak kayaknya Mbak Lisa hari ini bau banget. Gak makan. Terus malah kadang-kadang ya, itu mulut tuh jadi bau. Itu wajar. Wajar, emang lagi ngedetox aja. Gitu. Kadang-kadang mohon maaf karena kita lagi ngomongin ekskresi yang dari badan, kayak kuping ya, jadi lebih banyak dibersihin, harus dibersihin kayak gitu-gitu. Jerawat keluar. Dan bukan hanya efeknya ya, Chef. Ini banyak banget gini loh. Makanan atau minuman untuk detox, tapi kenapa rasanya nggak enak? Hah? Kata siapa? Dia salah. Dia salah kayaknya. Maksudnya aku selalu menemukan yang enak soalnya. Kayaknya saya sepemahaman dengan chef ini. Karena selera kita ya yang berbeda gitu. Kayak tadi kan seledri salah satu yang bagus banget tadi chef bilang kan. Dan menurut aku itu kayak enggak enak. Itu dicampur ya. Karena aku pernah nyoba itu seleri dicampur sama cucumber biasanya. Cucumber sama satu lagi manis-manisnya kalau nggak pineapple, strawberry. Bener. Iya, banyak yang bilang gini, kok aneh rasa untuk makanan atau minuman, mungkin yang belum terbiasa ya. Iya, sering dengar gitu. Itu nggak enak tahu gitu. Jadi kayak mengurungkan niat untuk membeli itu gitu. Jadi kalau aku yang aneh gitu. Mungkin aku ada. Anehnya ketika dicampur yang hitam tuh apa? Karkol ya. Oh ya, di charcoal. Itu tuh Oke. Makan ya apa. Kalau aku sih nggak terlalu sampai di situ ya. Aku lebih menggunakan emang bener-bener natural ingredients yang dari sayuran dan buah-buahan. Gitu. Soalnya intinya, jadi ada beberapa aku mau kasih tahu tuh beberapa hal yang harus kita perhatikan ketika detox. Satu, air minum yang banyak. Yang kedua, tidur yang cukup. 7-9 jam sehari. Itu karena badan kita natural. Terus gula kecuali natural sugar itu di-cut dulu. Lagi-lagi gula. Karena salah satu penyebab. Donat lo masih. Tetap ya. Tapi kopi bagus. Oh iya kopi buat stres. Tapi bukan kopi saset ya kalau ini ya. Kopi saset kan bahannya udah campuran itu ya. Ini benar-benar kopi yang benar-benar kopi loh ya. Kopi. Nah, terus gula itu di-cut. Garam juga sangat harus dikurangin. Terus of course olahraga
Ya. Itu agak susah itu. Itu sebenarnya yang paling penting, tapi Olahraga banyak nih orang maksudnya lupa. dikurangin atau kan tadi semua dikurangin nih. Tika tambahin kayaknya kalau olahraga Kalau detox yang crash detox yang kadang-kadang kan kita pengen mutih nih, jadi diam di rumah sehari minum air putih aja, mendingan jangan ngapa-ngapain daripada joprak ya kan. Tapi kalau yang 5 hari gitu, 3 hari pertama karena masih ada makanan solid silakan, tapi olahraganya jangan yang boxing gitu ya. atau jogging atau badminton pingsan. Ya, itu bukan detox, kita masuk ke rumah sakit. Mungkin olahraganya saya tahu seperti yang biasa dilakukan oleh kameramen saya. Oh, olahraga jempol. Terus nanti kita kasih anduk di sini. Atau nggak dengerin musik sambil badan saya belum bisa goyang. Gini-gini. Iya, jadi tangan aja yang goyang. Aduh, ini sebagai detox juga sebenarnya kan. Bener. Kita lagi membuang detox dari tadi ketawa hahaha gitu kan. Jadi mengeluarkan udara. Iya, mengeluarkan udara. Nah, jadi olahraganya harus tergantung detoxnya apa ya? Iya, dan biasanya yang direkomen itu lebih ke olahraga yang light. Yang penting ada pergerakan di tubuh. Jadi nggak usah lama-lama kok. Senam-senam 10 hari. kecil, jalan di tempat. Iya, gitu jalan ya. yang paling SKJ bagus tuh ya, jalan lah. Jalan aja gitu, maksudnya kalau kita bisa jalan why not gitu. Terus ya intinya itu yang paling esensial, dan juga kita intake apa aja, pemilihan bahan-bahannya gitu. Jangan kita udah minum jus ini, makan kale atau apa gitu kan. Terus nyemilnya makan kerupuk gitu kan. Ini kan peyek. Ini versi Garam. Chef Widi sih nyemilnya kerupuk. Iya. Kalau Nuke kerupuknya dibikin seblak. sugar free apa gitu kan, ya sama aja, Bo. Sama aja, Bo. Iya, Sama iya. processed food kayak sosis, terus smoked beef, yang pokoknya semua yang processed itu di cut. Ngomongin tadi detox, itu kan sempat nyebut apa? Ada cold press juice ya. Cold press juice. Bedanya cold press juice itu kan pasti ada agak kental-kental, sama kalau yang aku punya tuh yang sering aku minum itu nggak ada kental-kentalnya, cuman kayak ya ada sih beberapa. Beberapa. Itu pengaruh nggak? Sebenarnya sih yang diperlukan sekali itu nutrisinya kan. So itu mau cold press atau enggak yang kayak apa sih yang cuma tinggal airnya aja. Kalau dibilang ada pengaruhnya, nggak terlalu pengaruh banget sih. It's still juice gitu. Tapi memang kadar nutrisi di dalamnya otomatis lebih banyak di cold press. I see. Karena masih ada serat-serat itu. Masih ada ampasnya gitu. Makanya tadi kenapa Chef bilang lebih baik yang masih ada ampas. Jadi dan juga detox itu kita harus tahu gimana sih caranya supaya tubuh kita nggak kaget juga gitu loh. Jadi memang ada step-stepnya. Terus ada setelah kan gini, satu lagi nih, mumpung inget juga. Orang detox, sering dengar nggak? Orang detox tapi karena dia mau ngurusin badan. Iya, rata-rata seperti itu. Tadi kita muter-muter ya, maksudnya pengen ngomong dong Intinya biar begitu. ya. Well, sebenarnya detox itu bisa mempromote untuk kita turun berat badannya. Otomatis kalau kita detox pasti turun berat badan, ya kan? Tapi maintenance ke depannya setelah detox itu gimana? Jadi kalau misalnya emang kita mau turunin berat badan setelah kita detox, masuklah ke weight loss program. Gitu, misalnya memang sudah cut karbohidrat, cut ini, cut itu segala macam. Gitu. Jadi memang pasti ketika misalnya aku detox nih udah 5 hari, turun misalnya 3 kilo. Udah happy dong. Air itu biasanya 2 kilo ya. Itu ternyata air yang keluar atau memang itu dari toksik bisa segala macam sih, sampai yang excessive fat juga gitu kan. Nah, terus karena kan kita juga yang terakhir itu kan liquid only kan. Jadi penumpukan pun itu kayak diperes gitu loh. Nah, terus tapi abis udah selesai balik kita lagi. buka puasa nih ya. Aduh, udah bisa makan gini-gini. Pesen gorengan lah. Sama aja. Kan udah detox, jadi kita isi lagi loh. Okay. Itu biasanya paling
paling signifikan gitu ya chef gitu, kalau kita habis detox penurunan berat badan tuh berapa banyak sih? Mau berapa hari dulu nih? 3 hari lah. Kalau 3 hari paling sekilo. Seminggu? Seminggu mungkin bisa sampai 2 kilo, 2,5 kilo. Oke. Lumayan juga ya Mbak, tapi percuma. Tapi kan nggak bisa tiap hari. Nggak bisa tiap hari. Ya habis turun 2,5 kilo, bang kue tiaunya ya sedang pedasnya. Seblak. Naik lagi 3 kilo. Ya lebih banyak naiknya dibanding turunnya, gimana dong itu? Masa saya harus detox setiap hari kan? Nah itu tadi kan sempat ngomong kalau detox dibantu dengan makanan solid. Iya. Nah makanan solid kalau yang aku terima itu kan selalu buah ya Mbak gitu kan, atau ini. Nah kalau dari versi dari aku, Oke. Jadi kita ngomongin yang gampang deh ya, yang lebih simple. Jadi kalau di aku detox itu ada beberapa tahapan, salah satunya adalah dengan tempering down. Oke. Ya, jadi misalnya yang 5 hari, hari pertama mungkin aku masih memakan kayak telur. Ya kayak telur, tapi mungkin putih telurnya aja gitu. Kalau orangnya kebiasaan makan kayak daging segala macam gitu, masih boleh ada ayam, tapi hanya di waktu siang. Itu, dan itu juga porsinya pasti akan aku cek banget ya. Lalu sisanya itu adalah yang pagi itu dia minum teh hijau. Teh hijau itu bagus sekali karena antioksidannya tinggi dan dia bisa membantu menginikan radikal bebas dan toksin-toksin di tubuh. Terus atau kopi ya, kopinya kopi hitam, terutama untuk para perokok, karena kopi itu bagus sekali untuk mengeluarkan flek-flek, bukan merontokkan ya, pelan-pelan ya. Oh ternyata baik. Langsung seneng kayaknya yang di studio iya, ini. Gue ngerokok apalagi yang biasanya nih, udah ada udut, nggak ada kopi hitam tuh kurang gimana gitu. Berarti bagus. Itu ya, direkomendasikan chef. Iya. Oh selama ini tuh aku mikirnya gini, udah ngerokok ngopi, tapi jangan pakai gula, kopi hitam aja. Sekali lagi gula ya tetap di note. Tetap gula, karbohidrat tuh out. Nah mungkin masih boleh ada sedikit karbohidrat, tapi dari sayuran. Oke. Bisa dari sayuran, bisa juga kayak mungkin dari labu atau apa gitu. Umbi-umbian nggak boleh? Masih boleh karena kan high di potasium. Ya kan, pisang pun masih boleh, tapi hanya sehari sekali. Terus hari keempat, kan dari 5 tuh, hari keempat itu sudah dan itu buah-buahan segala macam tuh masuk di situ, boleh. Buah dan sayur itu boleh. Lalu hari keempat itu udah mulai masuk karbohidrat udah out, ya kan, buah dan sayur, dan aku biasanya masukin beberapa buah-buah yang memang untuk detox, gitu kayak grapefruit atau alpukat, nanas, terus sayuran, terus tomat, kayak jeruk gitu ya. Itu masih, dan yang masih mengandung kadar gula yang cukup tinggi. Lalu hari ketiga itu aku sudah cut pure sayuran hijau. Dan jus. Jadi buah masuk jus. Green juice boleh. Pagi itu kita bangun dibuka dengan green juice gitu, air putih sih sebenarnya, air putih dulu 2 gelas, pasti itu airnya hangat. Nah terus abis itu mulai makanannya kalau bisa tuh lebih makanan yang hangat seperti brokoli, terus kalau kale juga kalau bisa direbus gitu. Terus minyak udah nggak ada. Hari ketiga dan kelima dan keempat itu masih boleh olive oil sedikit ya. Terus kalaupun kita bisanya cuma makan salad, tapi minum sesuatu yang hangat, gitu. Pokoknya hangat lah ya. Terus di hari keempat aku pure liquid day. Liquid day itu ada green juice, ada juice dari vegetable, ada juice dari fruits, terus sama air deh tuh ya. 24 jam seperti itu. Itu terserah mau minum sebanyak mungkin boleh. Terus hari terakhir aku flush. 24 hours air putih. Kalau nggak kuat no problem, tapi at least coba banget 12 sampai 16 jam. Air putih tok. Fix ya kalau yang pengen detox. Nafasnya panjang. Sebaiknya kalau yang kerja ambil cuti. Iya. Enggak 2 hari terakhir aja weekend gitu kan. Ambil cuti fix. Enggak, terus anaknya
ayah, mama, aku mau pizza. Oke, junk food. Bye, udah hari terakhir ya kan. Buat apa saya detox kemarin? Nah nanti ada jam-jamnya juga makan. Gitu, ntar terakhir makan jam sekian, ini sekian gitu loh. Terus nanti di sela-selanya, misalnya ini makan agak berat, ini nanti buah. Terus misalnya masih agak, aduh pengen nyemil nih, agar gitu. Agar tuh bagus sekali ya, karena dia fibernya tinggi tanpa banget. gula ya, tapi ya balik lagi tanpa gula. Iya, agar aja dibikin itu. Mungkin ditambahin potongan-potongan buah lah. Biar ada rasa. Kalau suka kayak kan pakai dapat gooseberries kan, terus strawberry kayak gitu. Berry itu berry jadinya buah berry gitu kan. Itu bagus banget untuk detox. Oke. Nah aku punya ini, kadang kita sebelum orang ngetren sama detox nih ya, ini kan baru berapa belakangan setahun inilah terakhir lah ya, itu sempat ngetren yang namanya infused water. Nah, sama nggak sih sebenarnya buat detox juga, karena itu kan sempat diklaim buat detox ngilangin ini. Iya, benar. Apa air jeruk lah, pengikut grape lah, dulu gitu kan. itu Cucumber tren itu. lah, gitu. Well, itu ngebantu juga sih. Aku juga pasti biasanya kasih untuk juga konsumsi infused water gitu. Tapi tergantung apa nih gitu. Kalau aku lebih merekomen ke hydratingnya ya. Terus kalau alkalinnya kan, jadi kayak minum infused water tapi dari cucumber misalnya, dari itu. Terus masuk, tapi kan harus lemon, harus ini ya, silakan aja. Tapi sebaiknya kalau mau minum air lemon, jadi air panas kasih lemon. Terus alkalinnya harus satu disimpan. slice. Kan sempet tuh simpen dulu berapa lama. Ada gitu yang kan. seperti itu juga. Bisa itu untuk dapetin alkalin basically. Oh gitu. Gitu. Tapi kalau untuk detox, aku biasanya sih biasa aja sih. Langsung aja kalau nggak aku, apa-apa. Karena orang, aduh lemon kan mahal, boleh nggak pakai? Aduh ribet ya gitu ya. Air putih aja juga nggak apa-apa. Mau daun mint aja juga nggak apa-apa gitu. It's okay, karena itu kan jadinya kita minum. Kadang-kadang orang ada yang, banyak orang yang minum air putih pakai gula karena dia nggak suka rasa air putih. Pernah dengar nggak? Enggak. Banyak. Nenekku seperti itu. Nah. Oh iya? Harus pakai gula. Harus pakai gula karena nggak suka, katanya rasanya aneh, gitu. Mungkin gara-gara hambar kali ya, air putih kan nggak ada rasa yang gimana gitu. Nggak tahu ya, kalau aku kayaknya Nenekku aneh seperti aja. itu, tapi karena orang dulu selalu bergerak ya, Iya. jadi nggak kena apa-apa sih. Karena kan Iya ya, kenapa ya? Orang dulu tuh sehat-sehat, umurnya panjang-panjang gitu kan. iya. Karena gitu? mobil baru sedikit, jadi kemana-mana jalan kaki sama sepeda. Kalau sekarang manja ya, generasi manja. Udah manja, kena polusi, ya kan? Pagi aja kita bukan hirup udara segar kayaknya. Kenal pot itu loh, asap-asap, ya ampun. Iya, itu makanya kenapa anak-anak milenial zaman sekarang mungkin perlu banget detox. Iya. Ya kan, karena dari makanan sekarang kan banyaknya pilihan cepat Junk saji food, aja deh, iya junk kan? food. Bentar, ngomong junk food nih tiba-tiba inget. Definisi junk food nih agak lompat sedikit, maaf ya, tapi pasti banyak Yang penasaran. pemirsa yang di rumah itu penasaran junk food tuh apa sih, karena selalu identik dengan fast food. Bener nggak? Enggak sih, beda sih. Oke. Fast food itu basically, ini kalau kita di dunia kuliner ya. Waktu itu aku sempet pertanyaan yang sama waktu itu ke mentor aku. Apa sih bedanya junk food sama fast food? Kenapa disebut fast food? Kenapa disebut slow food? Jadi kalau kita di restoran, kita pesen, itu namanya slow food. Jadi keluarnya kita masaknya, itu masaknya tuh masih baru gitu. Jadi kita masih ada waktu nunggu. Kalau fast food itu kayak kita pesen, jadi keluar. That's fast food. Kalau junk food itu processed food. Makanan yang diprocessed. Oke. Lebih makanan-makanan yang diproses. Nah itu kan kebanyakan jadinya jatuhnya seperti fast food, karena kan udah diproses, jadi untuk penyajiannya lebih gampang, kan cepat saji, ya kan? Kita beli makanan itu udah pasti ready. Udah ready gitu. Nah kenapa disebut junk food? Sebenarnya sih it's not really junk food ya. It's a processed food gitu. Tapi kadang-kadang kita tidak pernah tahu kalau apa yang ada di dalam makanan tersebut. Oh, berarti gini, proses food itu adalah bagaimana makanan itu diolah, kayak sosis. Yes, itu yang udah di-pack. Tapi kalau misalnya kita itu proses food, itu junk food ya kalau orang bilangnya. Tapi kalau misalnya enggak ya, makanan fresh yang memang benar-benar ingredientsnya kita tahu gitu, ada baru semua di situ, diolah kita lihat. pas kita pesen gitu. Walaupun cepet,
itu tetap namanya aja fast food karena cepat diprosesnya. Iya, kan. kayak misalnya pada mau kita ke ini yuk, ke tempat salad gitu kan, itu is fast food juga tapi everything is fresh gitu. Karena pas kita pesan baru dibuat di situ. Ya kita penyajiannya ada di situ dan semua ingredientsnya kan fresh, ya kan. Jadi makanan cepat saji belum tentu junk food. Belum tentu. Oh itu ya, karena junk food kita bisa lihat nih ada kriteria makanannya. Iya. Nah sekarang kalau misalnya ya direkomend gini. Kalau kita sedang mendetoks atau melakukan apapun, yang paling baik itu adalah ketika udah dimasak, jangan lebih dari 2 jam itu sudah dimakan. Malah sebaiknya habis dimasak kita makan, kita konsumsi. Itu yang paling baik untuk pencernaan kita sama buat tubuh kita. Gitu. Tapi kan kayaknya mukanya menyimpan sesuatu cerita. Nah kalau ibu-ibu kita ya zaman dulu gitu kan masak pagi sampai malam buat makan. Itu buat seharian. Itu seharian. Aku susah jawabnya ya. Gimana karena ini bertolak belakang dengan zaman dengan dulu. ilmu ya. Iya, kayaknya sampai sekarang pun begitu ibu-ibu ya. Masak pagi sampai malam lauknya itu juga. Iya. Sayur sop dari pagi, siang sampai sayur sop, malam sayur Ini sop. pengalaman pribadi juga begitu. Jadi aku kayaknya agak-agak no comment. Karena ibu-ibu masak tuh pasti mikirnya gimana kita masak lauk hari ini cukup untuk seharian. Ya, ekonomi, faktor ekonomi. Lagi-lagi. Oke. Mbak apa pernah lagi? dengar nggak? Aku mau nanya karena ini satu yang agak mengganggu ya. Oke. Detox itu mahal. Ya. Pernah dengar nggak? Iya. Selalu. Sebenarnya. Why? Kenapa? Emang apel Malang mahal? Karena itu tadi ya balik kayak ke yang pertama kita ngobrol sama Chef Winnie soal vegetarian. Iya. Lebih ke gengsinya sih chef kalau aku ya menurut dari cara pandang aku. Ingredientnya bahan-bahan yang mau dipakai itu pasti harus bagus. punyanya orang sana gitu ya. Ya itu soalnya karena menurut aku mohon maaf tapi pengetahuan orang tersebut dengan bahan-bahan yang ada di negara kita atau di kota kita atau di lingkungannya sendiri dengan bahan-bahan yang memang bisa membantu ya, aku bukan untuk bisa mendetoks, membantu proses detoks itu. Nah, kurang menurut aku gitu. Berarti kalau itu kita akan ngomongin kearifan lokal. Yes. Berarti kita akan ngomong kearifan lokal seperti jamu. Ya, Itu juga bisa. bisa. Ya. Banyak banget. Jadi salah satu yang bisa ngebantu banget itu detox adalah spices, bumbu-bumbuan, rempah-rempah. Rempah-rempah. Jadi bukan berarti makanan jadi plain gitu, enggak. Aku bikin kok, misalnya aku bikinin, oke, pakai kunyit, pakai ini, pakai itu. Itu semua ada khasiatnya buat tubuh kita, apalagi perempuan. Gitu. Berarti dengan aku minum biasa kan kalau di rumah tuh suka lewat ya jamu-jamu bombo gitu, apalagi lagi pandemi kayak gini tuh aku jadi rutin gitu, setiap hari aku minum. Jangan gula ya. Nah, itu. Lagi-lagi ya. Berarti berubah. Itu yang susah. Enggak, bombo jamunya besok aku pesenin, Mbak bikinin buat aku yang nggak pakai gula. Lama-lama bombo jamunya bilang gini, bikin sendiri. Itu yang susah. Bikin sendiri, terserah Mbak Nuke aja gitu kali ya, ya kan. Tapi itu jamu-jamuan berarti bisa juga ya buat detox. Kayaknya luar biasa ya, banyak banget ya. Berarti sebenarnya bahan-bahan alami yang kita temuin sehari-hari ya. Iya. Gak usah ribet-ribet. Mungkin nanti usah. minta ini kali ya, coretan dari Chef Winnie. Boleh, chef bikinin kan, lihat nih ya badan aku segini ya, tolong. Apa aja sih gitu ya, nanti kita bisa share ke pemirsa nih loh yang bisa dipakai buat Iya, ini bisa. kayak gitu ya. Karena saya udah dikode. Oh, udah begini chef gitu. Berarti kayaknya segmen ini harus kita Mau taruh eliminasi. Oh. Lambaikan tangan dulu. Tapi jangan kapok-kapok ya. Enggak lah. Kita Ntar pasti- aku callingnya loh, aku yang calling. Oh, beda. Yang Bukan calling, kita bukan yang kita calling, yang calling. tapi chefnya gitu kan. Nggak, karena pasti chef ini akan rindu dengan kita berdua. Oke, kalau tadi ngobrolin soal detox nih Iya. ya, ada beberapa yang bisa aku simpulin. Ketika kita mau detox, tolong dikoreksi ya Chef kalau ini, minum air putih terutama ya. Yap. Terus tidur jangan kurang dari 7 sampai 9 jam. Kurangin gula. Lagi-lagi Enggak, di-cut down malah. Oh, di cut down malahan. Apalagi yang proses Ternyata ya. saya masih baik hati kurangin gula. tidak Cut mengkonsumsi down. gula, take Tidak down mengkons- juga garam.
Garam dikurangin. Garam dikurangin. Oke. Kita ya ulangin. Berarti tadi minum air putih, tidur yang cukup sekitar 7 sampai 9 jam. Cut gula sama sekali ya. Garam kurangin. Dan olahraganya yang low ya, mungkin ya, low impact atau. Iya, tapi at least ada olahraga. Tetap harus ada. Olahraga tetap sesuai porsinya. Ya. Dan pilihan detox sekali lagi dikembalikan ke kondisi masing-masing ya. Bisa berdasarkan buah, bisa hijau-hijauan gitu ya. Bisa kombinasi, benar. Gitu. Jadi ya yang enak-enak aja lah ya. Yang detox tuh jangan membuat kalian malah jadi tersiksa gitu. Iya, dan detox itu bukannya rasanya nggak enak, tapi justru enak. Mungkin belum coba kalian. Dan kalau detox nanti misalnya udah hari terakhir tuh minum air putih ya, itu buang air kecilnya tuh bisa bersih banget. Oke, kita coba. Harus. Janji ya, Mbak. Saya sudah. Oke. Saya sudah melakukan. Saya salah ngomong. Berapa bulan ini saya melakukan, walaupun mungkin belum se-ekstrim. Belum sampai yang 24 jam air putih aja ya. belum mungkin sanggup. itu satu note lagi, air putihnya hangat ya, atau itu orang yang suhu sering ruangan. ini ya. Jangan air dingin. Tolong jangan yang dingin ya kan. Air putih hangat. Air putih hangat. Oke, kalau kayak gitu Chef, terima kasih banyak. Thank Kita you. selalu dapat ilmu yang banyak baru. banget nih kalau dari Chef Winnie. Jangan kapok-kapok pokoknya ya. Calling saya terus ya kalau mau. Ada IG nggak sih yang bisa di-share? Mungkin ada yang mau DM ke. Mau boleh konsultasi ya kan? Siapa tahu. Aku di winnie.kusuma. Nanti di sini ada. Kita udah canggih. Jangan sedih ya. Nanti di bawah ini ya boleh di DM Chef Winnie-nya. Chef, nanya mungkin ya. Nanya detox tuh Nanya ya detox gitu. boleh. Bukan jangan Chef lagi apa gitu. Itu lain hal lagi. Oke. Kita harus akhiri karena udah terlalu digini-giniin ya kan. Kita ketemu lagi di segmen berikutnya ya. Pemirsa jangan kemana-mana dulu, masih tetap di Radio MI. Berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik.